Anak-anak, coba perhatikan video berikut ini. Pertanyaannya, mengapa manusia dapat bergerak seperti itu? Oh, ternyata hal ini karena tubuh kita itu tersusun dari rangka dan otot. Tulang bersifat keras dan merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak yang aktif. Rangka dan otot yang kita punya itu membentuk suatu sistem gerak yang membuat kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti yang kalian lihat tadi. Tulang merupakan alat gerak pasif yang memiliki kerangka protein. Nutrisi utama penyusun tulang adalah kalsium. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan gambar sistem rangka manusia. Setelah mencermati susunan rangka manusia, kamu dapat mengetahui bahwa tubuh manusia memiliki berbagai bentuk dan jenis tulang. Tahukah kamu bahwa pada saat baru lahir, bayi memiliki 270-350 tulang. Tetapi setelah menjadi dewasa, jumlah tulang pada manusia hanya sisa 206. Hal ini terjadi karena beberapa tulang yang tadinya terpisah saat masih bayi bergabung menjadi satu tulang setelah menjadi dewasa. Oke, sekarang kita mulai pembahasan kita dengan apa saja fungsi tulang atau rangka dari manusia. Fungsi rangka ada 5, yaitu 1. Menyangga dan memberikan bentuk pada tubuh. 2. Melindungi organ-organ vital. 3. Tempat menempelnya otot. 4. Tempat pembentukan sel-sel darah dan sumsum kuning. Dan 5. Tempat penyimpanan mineral, yaitu kapur. Yuk kita bahas satu-satu tentang 5 fungsi rangka yang sudah disebutkan tadi. Fungsi rangka yang pertama adalah sebagai pondasi tubuh. Sebab rangka manusia bisa memberikan dukungan untuk struktur tubuh secara keseluruhan dan membuat organ dalam tetap berada di tempatnya. Sebagai contoh, tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang kaki akan saling bekerja sama untuk memungkinkan seseorang bisa berdiri sekaligus menahan berat tubuhnya. Fungsi rangka yang kedua melindungi organ-organ vital. Sebagian besar organ dalam dengan konsistens jaringan yang lunak, sehingga tulang yang ada di sekelilingnya berfungsi untuk melindungi agar organ yang lunak tersebut tidak mudah rusak. Sebagai contoh, paru-paru dan jantung itu dilindungi oleh tulang dada atau tulang rusuk, dan tulang tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak. Selain itu, organ reproduksi pun dilindungi oleh tulang selangka. Fungsi rangka yang ketiga sebagai tempat menempelnya otot. Dalam sistem rangka manusia, bersama dengan sistem otot, bekerja sama membentuk suatu sistem pergerakan yang dinamakan muskuloskeletal. Sistem inilah yang memungkinkan tubuh bergerak dengan leluasa. Otot-otot yang ada di tubuh, terutama yang digunakan untuk bergerak seperti di kaki, di tangan, menempel di tulang paha, tulang kering, maupun tulang-tulang lainnya. Kedua organ ini akan bekerja sama untuk membentuk anggota tubuh bergerak ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, rangka menjadi tempat pembentukan sel-sel darah dan sumsum kuning. Komponen sel-sel darah merah berasal dari rangka tubuh. Fungsi rangka ini memberikan tempat sebagai pembentukan darah merah dan darah putih. Biasanya, rangka yang mampu menjadi tempat pembentukan sel-sel darah ini adalah pada tulang pipa dan tulang paha. Sumsum kuning adalah tempat menyimpan lemak. Lemak sebagai sumber energi cadangan pada manusia ini terdapat pada rangka manusia. Jadi, secara tidak langsung bahwa fungsi rangka manusia sebagai tempat penyimpanan energi pada tubuh. Terakhir, fungsi rangka adalah tempat penyimpanan mineral, yaitu zat kapur. Ada sekitar 62% matriks tulang yang tersusun dari garam anorganik, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Dan ada sekitar 99% kalsium ada pada rangka tubuh. Rangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang ini sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Kalsium berfungsi sebagai kontraksi otot dan pembekuan darah, sedangkan fosfor berfungsi sebagai pembentukan ATP.
Setelah kita tahu tentang fungsi rangka, sekarang kita masuk ke materi pengelompokan tulang. Berdasarkan jenis penyusunnya, tulang terbagi menjadi tulang rawan dan tulang sejati. Sementara berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Untuk berdasarkan letak tulang, tulang terbagi menjadi tulang kepala, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yuk kita bahas jenis tulang berdasarkan penyusunnya, yaitu tulang rawan dan tulang sejati. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur, bersifat lentur. Jaringan tulang rawan bersifat elastis tetapi tetap padat. Pada tubuh manusia, tulang rawan terdapat di beberapa area, yaitu 1. Di sela-sela persendian, seperti di siku, lutut, dan pergelangan kaki. Ada juga di ujung tulang rusuk, kemudian di antara tulang-tulang di susunan tulang belakang. Ada di telinga dan di hidung. Juga terdapat di saluran napas. Jenis tulang berdasarkan penyusunnya adalah yang kedua tulang sejati atau tulang keras. Tulang keras disebut juga sebagai osteon. Ini merupakan jaringan ikat yang paling kuat. Tulang keras disusun oleh 30% matriks tulang yang tersusun dari materi-materi organik, yaitu berupa serat dan kolagen, dan 70% garam-garam anorganik, terutama berupa garam kalsium, misalnya kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Kandungan garam-garam anorganik tersebut yang dapat menyebabkan tulang menjadi keras, sehingga dapat berfungsi sebagai penyokong tubuh kita. Tulang keras terdapat di tulang pipa, tulang hasta, tulang belakang, dan lain. Sekarang yuk kita bahas jenis tulang berdasarkan bentuknya. Susunan tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Ciri-ciri, letak, serta fungsi tulang-tulang tersebut disajikan pada gambar dan tabel berikut. Silahkan kalian lihat, kalian pelajari, sehingga kalian mengenali dan memahami berbagai bentuk dan fungsi tulang yang ada di dalam tubuhmu. Mari kita lihat jenis tulang berdasarkan letaknya. Oh, ada tulang kepala, ada tulang badan, dan ada tulang anggota. Tulang kepala atau tengkorak tersusun atas tulang-tulang pipih, saling berhubungan dan membentuk tempurung tengkorak. Tulang-tulang tersebut mengelilingi otak dan melindungi otak yang ada di dalamnya, serta bola mata dan telinga bagian dalam. Tulang tengkorak terdiri atas tulang tengkorak bagian kepala, yaitu tempurung kepala, dan tulang tengkorak bagian muka atau bagian wajah. Selanjutnya adalah tulang badan. Tulang badan merupakan kelompok tulang yang membentuk badan. Tulang badan dibentuk oleh berbagai ruas-ruas tulang. Ada 5 macam ruas-ruas tulang yang membentuk tulang badan, yaitu 1. Tulang belakang berbentuk tulang pendek dan berjumlah 33 ruas. Tulang belakang bentuknya melengkung jika dilihat dari samping. Lengkungan itu berfungsi untuk menunjang keseimbangan badan. Yang kedua, tulang dada berbentuk pipi dengan panjang sekitar 15 cm. Terletak di bagian tengah dada dan merupakan tempat tulang rusuk sejati. Ketiga adalah tulang rusuk pada manusia yang berjumlah 12 pasang dan berbentuk pipih. Tulang rusuk dibagi menjadi 3, yakni tulang rusuk sejati yang jumlahnya 7 pasang, tulang rusuk palsu jumlahnya 3 pasang, dan tulang rusuk melayang jumlahnya 2 pasang. Yang keempat, tulang gelang bahu tersusun atas 2 pasang tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Kelima, tulang gelang panggul tersusun atas 3 pasang tulang yang saling berhubungan satu sama lain.
Nah, sekarang kita bahas tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak merupakan sekelompok tulang yang dapat digerakkan oleh kontraksi jaringan otot gerak. Tulang anggota gerak terdiri atas tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Tulang anggota gerak atas terdiri dari sekelompok tulang tangan dan berhubungan dengan tulang gelang bahu. Tulang gerak bawah berhubungan dengan tulang gerak panggul.